Materi tentang sinyal digital ini mengajarkan bagaimana caranya mengubah angka biner menjadi berbentuk sinyal. Di sini sumbu Y itu sebagai voltage atau tegangannya yang dimana saat low atau 0 atau mati, dia berada pada 0 volt. Dan pada saat nyala atau high atau angka binernya itu 1, maka bernilai plus 5 volt. Dan di sumbu X-nya ini ada waktunya, yaitu yang dihitung dari saat least significant bit sampai ke most significant bit. Kan di sini ada gambarnya, ini tuh mendeskripsikan timing diagram dari biner 1010. Karena ditulis dari LSB, maka dari 0101. Di sini ada clock pulse. Jadi di clock pulse itu kayak gelombang jam gitu. Nah, frekuensi itu artinya 1 per periode, dan periode itu artinya 1 per frekuensi. Karena frekuensi itu artinya banyak pulsa dalam satu waktu, dan periode itu lama waktu yang dibutuhkan untuk satu pulsa. Jadi, cara menghitung pulsa ini, dia itu bentuknya datar, naik, datar, lalu turun. Nah, itu disebut satu pulsa. Makanya di sini itu ada 8 gelombang pulsa jam. Nah, kemudian pertanyaan yang biasa ditanyakan itu mengubah frekuensi menjadi periode atau kebalikannya. Di sini ada contoh berapa frekuensi dari clock waveform dengan periode 2 mikrosekon. Di sini juga ada kayak tabel buat menentukan misal mikrosekon terus diubah jadi mega dan lain-lain. Kan di sini 2 mikrosekon. 2 mikrosekon itu artinya 10 pangkat min 6, berarti 1 per 2 kali 10 pangkat min 6, hasilnya jadi 0,5 MHz, yang dimana mega itu artinya 10 pangkat 6, jadi sama aja kayak 0,5 dikali 10 pangkat 6 frekuensinya. Nah, di sini ada komunikasi serial dan komunikasi paralel. Jadi di dalam komunikasi serial itu, jumlah bitnya itu dikirim sekaligus. Jadi kayak, nah di sini tuh gambarnya cuma ada satu penghubungnya doang, konduktornya. Jadi lebih lama, waktu yang dibutuhkan sama serial ini lebih lama daripada paralel. Karena paralel itu dia per bitnya langsung dikirim dalam satu waktu. Jadi di dalam serial ini bentuknya kayak dalam garis lurus horizontal gitu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim datanya itu, cara menghitungnya tinggal periode dikali jumlah bitnya. Jumlah bitnya ada berapa. Sedangkan kalau paralel ini dia berbentuk vertikal, dan nanti waktu yang dibutuhkan untuk mengirim datanya cuma tinggal dikali 1, karena mereka kan sekaligus dikirim. Di sini ada contoh soalnya, yaitu gambarlah representasi serial dan paralel dari bilangan desimal 74. Asumsikan frekuensi clock 4 kHz, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk transmit. Selain itu, apa keadaan 1 atau 0 dari saluran serial 1,2 milisekon setelah transmit. Nah, langkahnya yang pertama, kita cari dulu periodenya. Periode kan karena yang diketahuinya itu masih dalam bentuk frekuensi. Jadi pakai rumus 1 per frekuensi, hasilnya 0,25 milisekon. Lalu ubah desimal ke biner. Ini kan desimal yang diketahui 74, diubah dulu ke bentuk biner. Lalu ditanya lama waktu juga. Cari T-nya atau lama waktunya, kita cari per ininya, paralel sama serial. Sebenarnya emang nggak diminta serial sama paralel, lebih ke serial, cuma kita cari aja pakai rumus yang tadi. Karena paralel dikirim sekaligus, maka tinggal dikali 1 periodenya, hasilnya 0,2 milisekon, sedangkan kalau serial dikali sama jumlah bitnya. Di sini jumlah bitnya ada 8, berarti 0,25 milisekon dikali 8 hasilnya 2 milisekon. Nah, langkah keempat itu bagi waktu yang ditanya dengan T untuk mengetahui posisi waktu 1,2 milisekon ini. Kita sebut posisi ini sebagai X, lalu 1,2 milisekon ini dibagi periode pada rangkaian serial ini. 1,2 per 0,25, hasilnya 4,8. Kita bulatkan ke atas, yaitu berarti pulsa kelima. Jadi posisinya yang tadi, kan gelombang itu kan dihitungnya datar naik, datar turun. Berarti yang kelima itu ada di sebelah sini.
Lalu yang ditanya juga ada 1 atau 0 saat pulsa kelima, berarti pada saat di sini itu dia itu low. Selanjutnya ada materi tentang switch atau saklar. Saklar ini bisa berbentuk dalam dioda, transistor, atau relay. Jadi saat saklar terbuka, artinya kan off ya, berarti tidak nyala gitu kan. Nah, maka resistansinya itu tuh akan menjadi tak hingga. Lalu jika saklar tertutup atau posisinya on, maka resistansinya akan menjadi 0. Nah, di sini ada gambar rangkaian one level output. Kenapa dia Vout di sini itu 1 alias plus 5? Karena dia langsung terhubung ke sumber dayanya. Kita lihat panahnya. Nah, di sini ada zero level output. Kenapa dia 0? Karena dia Vout-nya itu terhubung langsung ke ground. Kan kalau tadi ke sumber daya. Di sini ada contoh soal gambar timing diagram Vout 1, 2, 3. Nah, rumus Vout itu diketahui bahwa Vout sama dengan V input dikali R2 per R1 ditambah R2. Jadi di sini resistornya atau hambatannya, nah R2-nya ini atau yang ada di pembilang ini, itu yang nanti resistor yang terhubung ke ground. Nah, kalau gambar ini itu maksudnya, jadi R1 atau relay 1 pada setiap rangkaian itu sama dengan saklar yang dikontrol oleh clock pulse. Jadi nanti relaynya ini tuh terhubung atau dikontrol oleh clock pulse ini. Ini contoh soal gambar diagramnya. Nah, cara mencarinya, cara mencari Vout 1, 2, 3 itu dengan mengecek dua kondisi, yaitu saat clock pulse-nya high sama saat clock pulse-nya itu low. Nah, kita lihat dulu gambar rangkaian di Vout 1. Nah, di gambar Vout 1 ini, itu relaynya normally open. Normally open itu artinya dia pada keadaan normal, itu dia terbuka. Atau kalau terbuka kan off ya, berarti relaynya ini tidak terhubung gitu kan. Nah, karena dia gini, saat clock pulse-nya high, berarti kan kalau high itu dia dikasih daya kan. Berarti bukan pas lagi normal, tapi pas udah dikasih daya. Nah, karena dikasih daya, berarti dia akan terhubung atau close gitu kan, jadi on. Nah, karena dia on, maka yang kayak tadi di awal itu, resistansinya pada R1 ini akan 0. Nah, jadi bedain gitu ya, kayak kalau yang di sini itu tuh sebenarnya resistansi, tapi kalau yang di gambar ini itu relay, R-nya tuh maksudnya. Nah, kan kita pakai rumus Vout yang ini kan. Tinggal kita substitusi aja. Dan kan yang tadi itu yang di atas atau pembilangnya itu yang dekat dengan ground. Nah, yang ground itu yang si R1 ini 0 per. Nah, yang kalau yang ini R1 atau resistor yang ini itu kita serikan kedua ini. Diserikan menjadi ditambahkan 20 baru ditambah sama yang kayak atasnya 0. Kan 8 dikali tetap 0 kan, berarti 0. Terus saat CP-nya low. Nah, kalau low itu berarti dia kembali ke normalnya karena ya nggak diapa-apain gitu kan. Berarti kalau 0 otomatis R1-nya ini off atau terbuka gitu. Berarti karena terbuka kan tidak ada arus yang mengalir nih di sini. Maka Vout-nya ini yang terpakai itu jadi resistor yang ini, yaitu yang terhubung ke ground alias 10. Sebenarnya ini sama aja kan karena sama-sama 10, cuma takutnya kalau beda nanti pakai yang tadi teori itu. Kalau yang dekat ke ground itu yang di pembilangnya 10 per 10 ditambah 10, berarti 8 kali setengah 4 volt. Nah, lanjut ke Vout yang kedua. Nah, kalau di Vout yang kedua ini dia relaynya normally closed. Dia ada gambar coretnya ini. Berarti saat tidak diapa-apakan gitu kan, normalnya itu dia tertutup atau terhubung, berarti R1-nya akan on. Nah, dia kan dikasih daya kan saat CP-nya high, berarti R1-nya itu akan off karena bukan kembali ke normalnya. Nah, karena R1-nya itu off, berarti dia tidak ada tidak ada arus yang mengalir sampai Vout 2 karena dia terbuka kan posisinya. Terbuka saklarnya berarti nggak ada arus nih yang mengalir. Berarti tegangannya juga akan
0 kalau sampai sini. Nah, saat CP-nya low itu kan berarti kembali ke normal kan. Normalnya itu terhubung, close. Berarti R1-nya on. Nah, karena on, berarti dia pakai yang tadi, yang dekat ground, itu yang di atas per 10/10. Jadi 8 dikali setengah, 4. Nah, gambar ke rangkaian ketiga atau V-out ketiga. Nah, di V-out ketiga ini dia normally open, dia tidak dicoretkan. Berarti artinya dia normalnya terbuka. Nah, karena dia diberi daya, berarti bukan normalnya dong. Berarti si R1 ini akan nyala, alias dia jadi close gitu kan. Nah, karena close atau terhubung, berarti yang tadi teori awal tadi, resistansi pada R1-nya itu akan menjadi 0. Nah, kan di sini masih ada resistansi juga. Kita paralelkan dulu nih pakai rumus ini, R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, ya udah kita paralelkan 0 kali 10 per 0 tambah 10. Ujung-ujungnya jadi rangkaian si hambatan paralel ini akan 0 kan. Nah, karena di sini 0 hambatannya, kan tidak ada hambatan tuh, berarti tegangannya yang mengalir tidak terhambat. Jadi V out-nya yang keluar akan sama dengan inputnya alias 8 volt. Lalu saat CP-nya low. Nah, kalau low berarti kembali ke normalnya kan. Normalnya dia terbuka. Karena terbuka berarti dia off. Karena tidak nyala gitu kan. Nah, terus pakai yang tadi, teori tadi itu, dimana pakai yang di sini yang dekat ground itu 10 per 10 tambah 10. Jadi 8 kali setengah itu 4. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini sesuai yang tadi. Ini kesimpulannya gitu ibaratnya.